لكل وأصحاب كل وإخوان كل من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي ثم إلى أرواح شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني نفعنا الله بهم وبعلومهم في دارنا آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rekan santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan sebelumnya yang dibahas itu adalah mengenai ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan walaupun ibadah itu kecil. Itu masih dipakai ini, dipakai untuk anak. Nanti. Hari ini kita akan membahas tentang istiqomah. Bagaimana kita melakukan pekerjaan itu dilakukan secara istiqomah. Kita mulai dengan, saya punya ilustrasi kecil seperti ini. Jadi kita lihat. Salah satu kalimat yang paling gue suka dari buku Atomic Habits karya James Clear adalah, ketika segalanya terkesan gak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil ke sebongkah batu cadas, mungkin sampai 100 kali, tanpa menghasilkan satu retakan pun pada cadas itu. Namun, pada hantaman yang ke 101 kali, cadas itu terbelah menjadi dua, dan saya tahu bukan hantaman terakhir yang menyebabkannya, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya. Kalau kita lihat, jadi ada sebenarnya konsep ini bukanlah konsep yang baru, melainkan konsep ini sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan, kalau kita lihat orang yang ingin memecahkan batu tadi, itu kan dia memukul batu tersebut secara berulang-ulang. Dan terkesan setiap pukulan yang dilakukan itu tidak ada artinya. Jadi pukulan demi pukulan yang dilakukan kepada batu tersebut seperti apa ya? Seperti sia-sia. Sampai akhirnya pada pukulan yang terakhir batu tersebut menjadi pecah. Jadi bukan pukulan yang terakhir itu yang menyebabkan batu menjadi pecah, tetapi karena akumulasi dari pukulan-pukulan yang dilakukan sebelumnya, sehingga batu tadi menjadi pecah. Sama dengan kehidupan kita. Jadi kita menjadi orang yang
jauh lebih bisa hari ini, itu karena akumulasi dari pengetahuan-pengetahuan kecil yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun. Sehingga hari ini kita menjadi jauh lebih bisa. Artinya adalah jangan menyia-nyiakan pekerjaan-pekerjaan kecil yang kita lakukan hari ini dan dilakukan secara istiqomah. Karena itu akan membentuk kepribadian kita. Karena itu akan membentuk visi kita. Salah satu kali Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi konsep istiqomah itu bukanlah sesuatu yang baru, tetapi memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang dilakukan secara terus-menerus, yang dilakukan secara istiqomah, meskipun sedikit, meskipun kecil. Karena apa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini akan membentuk sesuatu yang besar. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan hari ini akan membentuk kita di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi, kita kalau apa namanya, kita harus memiliki amalan kecil yang dilakukan secara istiqomah yang bisa kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita perlu memiliki suatu amalan kecil yang bisa kita lakukan secara terus-menerus, yang bisa kita lakukan secara istiqomah, dan itu akan bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, itu juga akan membentuk kita kalau pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan secara terus-menerus. Bagaimana cara memulai ibadah kecil yang istiqomah? Yang pertama adalah niatkan karena Allah. Jadi niat adalah fondasi. Niat adalah, jadi di dalam hadis itu, innamal a'malu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Niatkan bahwa kita ingin memperbaiki hubungan dengan Allah,
meskipun secara perlahan, meskipun secara sederhana. Jangan tunggu sempurna. Ini juga perlu kita sadari. Mulai saja. Tidak perlu kita menunggu kita bisa ngaji, bacaan ngaji kita menjadi bagus. Tetapi lakukan saja. Walaupun cara mengaji kita belum sempurna. Termasuk misalnya sholat dan lain sebagainya. Tapi sholat saya tidak khusyuk misalnya. Sudah tidak apa-apa. Lakukan saja. Misalnya pengen sholat, saya istiqomah misalnya 4 rakaat sholat duha setiap hari. Tapi niat saya bukan karena Allah, tapi supaya rezekinya lancar misalnya. Ya sudah, tidak apa-apa, lakukan saja. Tapi dilakukan secara istiqomah. Butuh waktu kurang lebih 5 menit lah kira-kira. Kalau kita sholatnya cepat. 5 menit dari 24 jam itu saya kira sangat kecil sekali. Tidak banyak. Jadi caranya adalah jangan tunggu sempurna. Tapi lakukan saja. Mulai saja. Contoh ibadah-ibadah kecil yang bisa kita lakukan. Dan kita konsekuen untuk melakukannya secara istiqomah. Dan kita konsisten ingin melakukan secara istiqomah. Misalnya adalah zikir pada pagi dan petang agar menjaga hati dan perlindungan diri. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau istiqomah misalnya sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Sholat duha, sholat tahajud, sholat witir. Yang paling mungkin itu adalah sholat duha. Jadi kita pilih misalnya saya mau melakukan sholat duha. Atau membaca Al-Quran 1 halaman per hari. Jadi setiap habis maghrib, membaca Al-Qurannya adalah 1 halaman. Ini jauh pekerjaan-pekerjaan kecil ini. Kalau dilakukan secara istiqomah, itu jauh lebih baik daripada pekerjaan-pekerjaan ibadah yang besar. Tetapi hanya dilakukan sekali seumur hidupnya. Tidak konsisten. Tidak kontinuitas. Tidak dilakukan secara istiqomah. Atau misalnya sedekah harian. Jadi setiap hari misalnya, saya niat setiap hari saya akan bersedekah. Atau paling tidak setiap Jumat. Misalnya. Setiap hari Jumat, menyisihkan uang 1.000 rupiah, ditaruh di masjid. Tinggal kita pilih satu dari sekian yang ada di list ini. Atau misalnya yang paling mudah, sholawat 10 kali setiap hari. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, 1 kali, maka akan dibalas oleh Allah 10 kali. Jadi mulai hari ini kita coba pilih satu di antara ibadah-ibadah ini, mana yang akan kita lakukan secara istiqomah.
Kalau misalnya sudah punya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan secara istiqomah, ya dilanjutkan saja. Ini di luar ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah yang memang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wajib ya kan memang sudah wajib. Setiap subuh pasti sholat subuh. Setiap duhur pasti sholat duhur. Jadi kita bisa memilih satu ibadah sunnah ini yang bisa kita lakukan secara istiqomah. Ingat. Dan memang nanti kita akan merasa akan terkesan pekerjaan-pekerjaan ini enteng. Pekerjaan-pekerjaan ini, ibadah-ibadah ini seperti tidak ada artinya. Itu akan kita rasakan. Sama seperti orang yang memukul batu tadi, yang ingin memecah batu tadi. Pada saat pukulan pertama, pukulan kedua, pukulan ketiga kepada batu itu terkesan tidak ada artinya. Terkesan tidak ada efeknya kepada batu. Sampai pukulan yang ke 100 kali, baru batu tersebut menjadi pecah. Apakah pukulan yang ke 100 tadi yang membuat batu menjadi pecah? Ya bukan. Bukan pukulan yang ke 100 tadi yang membuat batu menjadi pecah. Tetapi karena akumulasi dari pukulan demi pukulan yang membuat batu tadi menjadi pecah. Jadi, walaupun pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan hari ini terkesan tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya, yang penting pekerjaan itu adalah pekerjaan baik, lanjutkan saja. Suatu saat kita akan menerima manfaat dari pekerjaan, dari ibadah-ibadah kecil yang kita lakukan secara istiqomah tersebut. Sama juga dengan pekerjaan-pekerjaan tidak baik yang kita lakukan secara istiqomah. Memang sekarang mungkin tidak ada efeknya, tapi suatu saat nanti efeknya akan berdampak kepada kita. Dan pekerjaan-pekerjaan ini, ibadah-ibadah ini cenderung apa ya? Gampang gitu. Kecil gitu. Tapi jangan diremehkan. Karena akan sangat sulit sekali kita melakukannya secara istiqomah. Oleh karena itu, kita mulai untuk melakukan, untuk mengambil satu dari ibadah-ibadah kecil ini dan kita lakukan secara istiqomah. Ini adalah hadis yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah hadis ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa sukrika wa husni ibadati. Dibaca setelah sholat maktubah. Dibaca setelah sholat fardu. Biasanya kan ada bacaan-bacaan di dalam. Jadi ketika kita sudah selesai sholat fardu itu, ada zikir-zikir yang dilakukan, termasuk misalnya membaca
surat ayat kursi, misalnya, membaca Fatihah, membaca ini misalnya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya, bantu aku untuk mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ini jadi selain kita berkomitmen untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ibadah yang akan kita lakukan secara istiqomah tersebut, kita juga perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu oleh Allah untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu kita lakukan. Selain kita sudah berusaha untuk beribadah kepada Allah, kita juga minta tolong kepada Allah agar diingatkan, agar bersyukur, dan agar beribadah dengan baik kepada Allah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan biasanya dibaca sehabis sholat maktubah. Jadi paling tidak membaca ayat kursi, membaca ini, kemudian membaca apa namanya ya yang pendek-pendek. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sebagainya. Itu adalah zikir yang dibaca, dan ini dibaca. Jadi setelah baca ayat kursi langsung baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Selain hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ada hadis juga yang mengajarkan kita untuk melakukan ibadah secara istiqomah. Jadi dari Sufyan bin Abdullah, ya berkata, "Qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan wayraka." Qala, "Qul amantu billah summa istaqim." Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sufyan, katakan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang tidak perlu aku tanyakan lagi kepada orang selain engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amantu billah, kul amantu billah, sumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Jadi kalau kita iman, hari ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala, besok kita tetap iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman berarti mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surat Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka turun malaikat kepada mereka. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut dan jangan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi ketika kita sudah mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan secara istiqomah, maka malaikat turun dan berkata, jangan takut dan jangan bersedih dan bergembiralah karena kalian dengan surga yang telah dijanjikan dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga apa namanya? Salah satu yang mendukung konsep istiqomah. Jadi kalau misalnya hari ini banyak orang menulis buku tentang istiqomah, sesungguhnya istiqomah itu sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diajarkan bagaimana kita melakukan sesuatu itu, bagaimana kita melakukan ibadah atau pekerjaan-pekerjaan lain yang baik dilakukan secara istiqomah atau konsisten. Itu tidak apa namanya? Tidak bukan konsep yang baru, tetapi itu adalah konsep lama. Cuman ditulis kembali. Misalnya ada buku yang menulis tentang Atomic Habits misalnya. Itu bercerita tentang istiqomah. Melakukan pekerjaan kecil tetapi dilakukan secara istiqomah akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap hidup kita. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga usaha yang kita lakukan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa tetap kita jalan. Itu yang bisa disampaikan hari ini. Sekali lagi, mari kita bersama-sama istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan tersebut.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na. Amin. 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 Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.